Selamat malam semuanya. Ya, kita bersyukur ya kepada Tuhan walaupun kita tahu jalanan sangat macet beberapa belakangan ini begitu ya. Mungkin tadi kita juga lagi OTW ke sini kejebak macet juga begitu ya. Tapi kita bersyukur masih ada waktu untuk bisa sama-sama kumpul ya di tempat ini. Yuk kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi saya ajak kita untuk membaca daripada Kejadian 18 ayat 16 sampai dengan yang ke-33. Kita akan baca secara cepat saja. Saya akan baca ayat 16, lalu dilanjutkan dengan Bapak Ibu Saudara baca ayat 17. Begitu seterusnya kita tektokan sampai dengan ayatnya yang ke-33. Oke, sudah ketemu ya semuanya ya? Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Saya bacakan ayat 16. Lalu orang-orang itu berangkat dari sana dan memandang ke arah Sodom. Abraham berjalan bersama mereka untuk mengantarkan mereka. Bukankah Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat? Berfirmanlah Tuhan, jeritan terhadap Sodom dan Gomora sungguh banyak dan sungguh sangat berat dosanya. Lalu orang-orang itu meninggalkan tempat itu dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Bagaimana kalau ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak mengampuni demi ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Tuhan berfirman, jika aku menemukan 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka. Bagaimana kalau berkurang 5 orang dari 50 orang benar itu? Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena 5 orang itu? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya jika aku menemukan 45 di sana. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata sekali lagi. Bagaimana kalau 30 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku menemukan 30 di sana. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka jika aku berkata lagi sekali ini saja. Bagaimana kalau 10 yang ditemukan di sana? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya demi yang 10 itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah membaca pembacaan kita pada malam ini. Bapak Ibu Saudara, pada tahun 2022 Netflix itu merilis satu film dokumenter yang diberikan judul Our Father. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara suka menonton film-film dokumenter, ini adalah salah satu film dokumenter yang saya rekomendasikan untuk kita bisa tonton. Jadi film ini sebenarnya bicara tentang apa? Film ini sebenarnya berbicara tentang seorang dokter kandungan beragama Kristen yang bernama Dr. Donald Klein, begitu.
Jadi dia ini adalah seorang dokter kandungan yang sudah menangani begitu banyak pasangan suami istri yang kesulitan punya anak. Dan dia itu ternyata juga adalah seorang aktivis gereja. Aktivis gereja yang begitu aktif, yang begitu baik, dikenal sebagai orang yang begitu ramah di dalam lingkungan gereja. Tapi masalahnya begini, ketika Donald Klein membantu pasiennya untuk mempunyai anak, ternyata sperma yang digunakan untuk menghamili pasiennya itu bukan sperma suaminya. Jadi sperma yang digunakan itu adalah spermanya siapa? Sperma daripada Dr. Donald Klein sendiri. Dia menggunakan spermanya sendiri. Jadi anak yang dikandung nih oleh pasiennya ternyata itu bukan anak daripada suami dan istri pasien. Tapi itu adalah anak dia sendiri. Dan itu menjijikkan banget. Ketika ditanya, kenapa kamu melakukan tindakan sekeji itu? Kenapa kamu melakukan tindakan setidak moralitas itu? Lalu jawab Dr. Donald Klein, dia menjawab dengan tenang, dia mengatakan, karena Alkitab mengajarkan saya untuk melakukan hal ini. Dia mendasari perbuatannya itu dari Yeremia 1 ayat 5. Dan Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Dia yang meyakini apa yang dia lakukan itu benar, tidak salah. Bapak saudara bisa bayangin apa ya perasaan daripada para pasien ketika mengetahui bahwa ternyata anak yang dibesarkan dengan susah payah oleh mereka itu bukan anak mereka, tapi itu adalah anak daripada Donald Klein. Mungkin saya mikir ya, kalau saya menjadi pasien yang wanita, sekalipun saya sadar ternyata berarti gue dalam tanda kutip secara tidak langsung gue diperkosa. Karena gue digunakan sperma yang digunakan itu adalah spermanya si dokter ini. Tapi ketika melihat sang anak, mungkin perasaannya itu masih ada perasaan saya tetap mengasihi anak saya. Karena gimana pun juga itu darah daging saya. Dia yang 9 bulan di perut saya. Tapi gimana kalau misalnya sekarang kita ganti, apa perasaan sang suami? Pas tahu anaknya yang di hadapan dia itu bukan anaknya. Bukan anaknya. Tapi itu ternyata adalah anak daripada Donald Klein. Wah, saya kalau ngebayanginnya ya, itu pasti kacau balau sekali. Jadi dari tindakan seperti ini, itu pasti jelas banget. Dr. Donald Klein sekalipun mengaku dia adalah orang Kristen, kita bisa dengan pasti mengatakan bahwa dia adalah seorang unbeliever. Yang artinya orang-orang seperti inilah yang harusnya kita doakan agar mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan bertobat kepada Tuhan. Tapi jujur sama saya sekarang ya, jujur kepada saya. Apakah kita mau doakan orang seperti ini untuk bertobat? Rela doain unbeliever kayak begini untuk bertobat, dapat kesempatan pengampunan daripada Tuhan? Karena jujur kalau saya ditanya pribadi, Lausa Lewi, lu bakal doain gak orang itu bisa berjumpa sama Tuhan? Saya jawab jujur, mungkin saya gak mau. Kenapa? Karena orang ini brengsek banget. Saya ngebayangin berapa banyak pasangan yang dia hancurkan. Dia bukan cuma menghancurkan kehidupan rumah tangga 1 atau 2 pasangan loh. Karena pasiennya itu ada banyak. Jadi kemungkinan besar bisa sampai puluhan bahkan ratusan pasangan suami istri. Hubungannya hancur, retak. Hanya karena apa? Hanya karena kemesuman, hanya karena hawa nafsunya daripada Donald Klein. Itu baru ngomong soal suami, relasi antara suami dengan istri. Belum bicara soal relasi antara anak dengan suami, dengan papanya dalam tanda kutip. Apa yang kira-kira dirasakan oleh papanya ketika dia ngelihat anaknya ternyata bukan anaknya dia. Sekuat apapun relasi antara papa dengan anak, begitu tahu kejadian kayak begitu, itu pasti bakal punya hubungan yang udah gak akan sama lagi. Retak. Goyang. Belum lagi tekanan psikis yang diterima oleh sang anak.
Ketika dia tahu gue bukan anak daripada orang tua gue, orang tuanya berantem, marah, ribut karena kejadian itu, dia bakal mikir, kehadiran gue bukan lagi jadi berkat buat keluarga gue. Kehadiran gue hanya bikin berantem rumah tangga ini. Untuk apa gue hidup di dunia ini? Bisa ngebayangin? Hanya karena Donald Klein pengen memuaskan hawa nafsunya, dia hancurkan kehidupan daripada orang lain. Makanya saya salut dengan Abraham. Kenapa? Karena satu-satunya pribadi yang justru meminta agar Sodom tidak dihancurkan adalah Abraham sendiri. Yang lain setuju, hanya satu orang yang justru memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong jangan hancurkan Sodom. By the way, Sodom itu 11-12 kayak Dr. Donald Klein. Bahkan saya bisa bilang mereka jauh lebih parah daripada Dr. Donald Klein. Tahu dari mana keparahannya mereka? Bapak Saudara, kalau kita baca Yeskiel 16 ayat 47 sampai dengan yang ke-50, itu dicatat dengan sangat jelas bahwa Sodom itu adalah orang yang congkak. Dia gak mau nolong ketika ada yang kesusahan, ada yang kelaparan, kena kemiskinan, apakah ditolong? Kagak. Dan mereka adalah orang yang tinggi hati. Pernah lihat orang yang tinggi hati? Orang yang prideful di dalam kehidupannya, itu orang Sodom seperti itu. Bahkan di terakhirnya dicatat, mereka melakukan sebuah tindakan yang disebut kejijikan di hadapan Tuhan. Nah, kalau bahasa Indonesia tuh kadang terlalu kurang bagus. Kejijikan itu apa? Ini merujuk kepada apa? Karena kejijikan itu ambigu. Tapi kalau kita lihat ke dalam bahasa aslinya, kata kejijikannya itu ternyata merujuk kepada tindakan seksual antar sesama jenis. Jadi dia itu bukan hanya orang yang congkak, tinggi hati, prideful. Dia bukan cuman orang yang sangat self-absorbed, orang yang egois. Ternyata dia juga suka melakukan tindakan seksual dengan sesama jenis. Jadi kalau ada orang yang sekedar lewat kota Sodom, atau orang yang kerjanya di kota Sodom, begitu ya, atau orang berkunjung ke kota Sodom, kemungkinan besar mereka akan langsung jadi korbannya daripada warga Sodom. Nggak peduli kamu mau sesama jenis, kamu mau lawan jenis, kalau gua lagi, sorry ya saya pakai bahasa belak-belakan, kalau saya lagi pengen melakukan itu, saya nggak akan peduli, saya akan perkosa kamu di tempat. Kenapa? Karena yang paling penting adalah gua yang puas, gua yang oke. Lu menjerit minta tolong, lu menjerit minta ampun, gua nggak peduli. Yang penting gua puas. Jadi Bapak Ibu Saudara, korbannya itu juga nggak sedikit. Tahu dari mana? Ayat 20. Ayat 20 Tuhan bilang apa? Jeritan terhadap Sodom dan Gomora sungguh banyak. Banyak loh. Nggak satu, nggak dua, banyak. Berapa? Kita nggak tahu. Tapi yang pasti sangat banyak. Jadi kalau kita mau pikir secara logis ya, ketika Tuhan mengatakan jeritan orang-orang terhadap Sodom ini sangat banyak, saya akan hancurkan orang-orang Sodom ini, saya akan binasakan orang-orang Sodom ini. Harusnya secara logika apakah kita akan menghentikan rencananya Tuhan? Kalau kita hidup ya di era itu, apakah kita akan menghentikan perbuatan Tuhan? Harusnya by logic kita akan bilang gak usah dihentiin. Kenapa? Eksistensi daripada orang Sodom itu gak berfungsi sama sekali. Gak ada gunanya. Buat apa? Orang-orang sebrengsek, sebejat kayak mereka, ngapain dikasih kesempatan untuk bertobat kepada Tuhan? Ngapain? Wasting your time. Tapi Abraham justru melakukan sebaliknya. Dia justru datang kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan jangan hancurkan orang-orang Sodom. Itu luar biasa. Makanya saya berpikir bahwa jelas banget dari teks ini, itu mau disampaikan apa? Kita harus menjadi orang-orang yang mendoakan para unbelievers
tidak peduli seberapa bejatnya mereka, kita doakan mereka agar mereka bisa mengenal Tuhan dan menerima pengampunan daripada Tuhan. Permisi tanya sekarang, kalau begitu siapa orang-orang yang kita pandang sebagai unbelievers? Siapa? Siapa unbelievers ini? Banyak orang umumnya bakal bilang, oh, unbelievers itu adalah orang-orang yang tidak beragama Kristen. Artinya orang-orang dengan kepercayaan berbeda, Katolik, Hindu, Buddha, Islam. Bahkan termasuk orang-orang yang mengaku saya ateis, saya agnostik. Mereka adalah orang-orang yang di luar daripada kekristenan. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Mereka disebut sebagai unbelievers. Pertanyaannya, salah nggak Bapak Ibu Saudara? Salah? Kalau disebut sebagai unbelievers, orang-orang seperti itu? Kan nggak salah, betul ya? Karena memang mereka tidak punya iman kepada Yesus Kristus. Tapi begini, kalau ditanya, saya setuju nggak? Setuju, benar-benar setuju ya, sepenuhnya setuju bahwa unbelievers itu adalah orang-orang yang di luar kekristenan. Kalau ditanya kepada saya akan jawab, enggak sepenuhnya saya setuju. Saya tidak akan sepenuhnya setuju. Apakah unbelievers itu adalah orang-orang yang hanya tidak beragama Kristen? Seyakin apa kita bahwa orang-orang Kristen itu tidak dapat disebut sebagai unbelievers? Apakah kita yakin bahwa orang-orang yang mengaku, oh saya agamanya Kristen, apakah kita yakin mereka benar-benar beriman kepada Yesus? Mereka sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Atau pertanyaan lebih tajamnya, apakah kita yakin semua kita di ruangan ini adalah seorang believers? Semua di ruangan ini, termasuk saya. Apakah kita believers? Atau jangan-jangan ada yang unbelievers? Realita di lapangan itu selalu menunjukkan tidak semua orang di gereja itu bisa disebut sebagai unbelievers. Tidak bisa disebut sebagai believers. Jangan berpikir hanya karena, oh saya sudah tahu kok tentang kebenaran. Saya tahu tentang Yesus mati di atas kayu salib. Dia menebus saya dari dosa. Dia adalah juru selamat. Saya setuju bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Seolah-olah hanya karena kita sudah tahu tentang itu, tentang kebenaran firman Tuhan, dan kita setuju dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita dinyatakan sebagai seorang believers. Kalau begitu, bagaimana dengan iblis? Iblis tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Iblis tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Iblis tahu bahwa Yesus adalah juru selamat. Iblis meyakini apa yang firman Tuhan katakan itu benar. Tapi apakah artinya kita langsung bilang berarti iblis itu ada believers? Enggak kan? Absurd kan kalau kita bilang kayak begitu. Bahwa iblis itu adalah believers. Enggak bisa kita ngomong seperti itu. Jadi believers itu sebenarnya adalah orang-orang yang dia bukan cuman memahami bahwa oh firman Tuhan itu kebenaran. Dia bukan cuman setuju bahwa firman Tuhan itu kebenaran. Tapi dia adalah orang-orang yang juga menyerahkan seluruh hidupnya dipakai untuk menggenapi kehendak Tuhan. That's the difference. Unbelievers itu bisa tahu tentang kebenaran. Dia bisa setuju tentang kebenaran firman Tuhan. Yeah, that's good. Tapi apakah dia willing untuk dipakai hidupnya untuk menggenapi kebenaran firman Tuhan, kehendak Tuhan? No. Berbeda dengan believers. Believers itu bukan cuma tahu, bukan cuma setuju bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Tapi dia kasih seluruh hidupnya, gue kasih Tuhan ini. Silakan pakai, silakan bentuk sesuai dengan kehendakmu. Karena aku ingin hidupku bisa memuliakan Tuhan. Bapak Saudara, apakah kita pernah baca satu buku begitu ya, yang namanya Why I Still Believe? Ada yang pernah baca?
ini adalah buku yang dibuat oleh seorang mantan ateis. Dia percaya kepada Tuhan dan dia on fire ikut Tuhan. Semangat. Dia begitu menggebu-gebu pertama kali dia datang ke gereja begitu ya. Dan dia bilang, wah saya akhirnya bisa bersekutu dengan sesama orang Kristen. Tapi begitu dia masuk ke dalam kehidupan bergereja, dia menemukan ternyata banyak orang yang mengatakan saya orang Kristen. Dia cuma tahu tentang kebenaran, tapi hidupnya tidak mencerminkan Kristus sama sekali. Makanya di awal dia mengatakan apa? In the beginning was hypocrisy. Hipokrit. Saya pikir ini waktunya kita buka mata kita lebar-lebar. Dan kita harus telan pil pahit ini. Bahwa tidak semua orang Kristen itu bisa disebut sebagai believer. Belum tentu orang yang di depan, yang di belakang, yang di kiri, yang di kanan kita dapat disebut sebagai believer. Termasuk hamba Tuhan. Termasuk tanpa terkecuali. Mau itu hamba Tuhan yang sudah berpuluh-puluh tahun melayani di gereja, atau mungkin baru beberapa tahun pelayanan di gereja seperti saya, atau bahkan yang masih praktek, tidak terkecuali. Bisa jadi kita bukan believers. Tahu dari mana hamba Tuhan bukan believers? Masa bisa sih seorang hamba Tuhan full time tidak believers? Bisa jadi. Berapa banyak dari kita sering mendengar cerita hamba Tuhannya bisa melakukan khotbah yang bagus, pengajaran yang bagus, pastoral yang bagus kepada jemaat. Begitu masuk ke rumahnya, anaknya pada bilang apa? Papa itu munafik. Saya capek lihat papa. Di gereja kamu pasang topeng jadi orang yang baik. Di sini kamu kayak orang yang gak kenal Tuhan Yesus. Apakah kalau believers hidupnya akan berbeda di gereja dengan di rumah tangganya? Berapa banyak hamba Tuhan pinter ngajar doktrin, pinter ngajar apologetika. Ternyata dibalik daripada itu semua masih suka pergi ke tempat-tempat untuk melakukan seks bebas. Berapa banyak? Bisakah seorang hamba Tuhan disebut sebagai believer kalau hidupnya seperti itu? Realita ini sebenarnya bukan untuk mendiscourage kita. Enggak. Realita ini seharusnya mendorong kita semakin mengerti. Ternyata mendoakan unbelievers itu sesuatu yang sangat urgent. Bukan sesuatu yang bisa kita tunda lagi. Ada begitu banyak unbelievers yang perlu berjumpa dengan Tuhan dan bertobat kepada Tuhan. Banyak banget, bukan cuman yang ada di luar gereja, enggak. Bukan cuman orang-orang yang katanya saya bukan orang Kristen, kagak. Tapi di dalam gereja sendiri pun banyak. Masih banyak. Banyak sekali. Tapi mungkin kita bertanya ya, waduh kalau begitu kalau saya misalnya saya coba introspeksi diri begitu, saya cek diri saya, ternyata saya adalah unbeliever. Terus saya masih bisa nggak ya doain agar para unbeliever itu datang kepada Tuhan? Karena lucu, saya unbeliever tapi saya doain unbeliever yang lain untuk datang kepada Tuhan. Layak nggak sih saya melakukan hal itu? Tapi pertanyaannya begini, apakah Tuhan pernah membuat sebuah aturan di dalam Alkitab? Orang yang bisa mendoakan unbeliever itu hanyalah seorang believers. Nggak pernah. Bukankah justru di dalam pemikiran saya lebih bagus kalau unbeliever itu bisa doakan unbeliever yang lain untuk datang kepada Tuhan dan bertobat. Karena ketika dia bilang Tuhan tolonglah para unbeliever yang ada di komunitas saya. Itu kan dia bukan cuma bicarain orang lain. Tapi dia sadar termasuk saya Tuhan yang ternyata saya pikir saya believers. Ternyata saya masih unbelievers. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Agar kami bisa balik kepada Tuhan dan kami bisa bertobat kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara,
penting bagi kita untuk menjadikan yang namanya mendoakan para unbelievers itu sebagai sebuah habits. Sebuah habits. Jangan sampai isi doa kita itu hanya isinya begini. Kalau tiap kali doa ya, saya selalu perhatiin tuh banyak orang doa, termasuk saya sendiri. Doanya cuma apa? Tuhan, tolong bisnis saya. Tuhan, tolong kesehatan saya. Tuhan, tolong rumah tangga saya. Saya nggak bilang bahwa doa seperti itu tuh doa yang salah. Kita nggak boleh bawa begitu ke hadapan Tuhan. Enggak, saya nggak bilang gitu. Tapi coba kita pikir ya. Kalau kita udah jadi orang Kristen 5-6 tahun jadi orang Kristen. Terus isi doa kita isinya cuman Tuhan tolong kerjaan saya. Tuhan tolong rumah tangga saya. Tuhan tolong kesehatan saya. Itu terus yang didoain. Muter aja di situ terus. Kayaknya kita harus bikin tanda tanya sama diri kita sendiri deh. Kenapa kita doanya cuma begitu terus? Kenapa kita gak pernah mendoakan unbelievers, rekan kita, saudara kita yang unbelievers kepada Tuhan? Kenapa gak pernah? Harusnya kan kalau kita sudah punya kasih Kristus, kita kan bukan cuma mikir diri kita sendiri. Tapi kita juga bisa mikirkan orang lain. Bukankah seharusnya begitu? Bapak Saudara, mungkin kita bertanya gimana cara saya bangun habit kayak begini? Sebenarnya kita bisa melibatkan pasangan kita. Jadi kalau kita mengatakan saya nggak bisa doa sendiri untuk doain orang yang unbeliever, pasti bisa lupa karena kerjaan saya dan segala macam. Kenapa nggak coba kita luangkan waktu sebelum tidur dengan pasangan kita doa bareng. Satu orang aja yang kita sebut namanya. Kalau kita tahu orang ini unbeliever dan saya rindu dia bisa mengenal Tuhan, dia bertobat kepada Tuhan. Doain bareng-bareng. Doain bareng-bareng. Itu akan sangat membantu. Tapi gimana kalau gue belum punya pasangan? Jangan lupa dong, gue juga masih single kali. Bukannya gue udah punya pasangan gitu. Ya kan? Gak apa-apa. Coba libatkan small group. Small group kita, community kecil kita, libatkan. Ajak mereka untuk, gue mau lo doain satu orang. Kalian boleh gak bantu gue untuk sama-sama kita doain orang-orang ini? Gue juga rindu. Tapi Bapak Saudara jangan sampai cuma doa ya. Kayaknya cuma doa, udah kok ini orang gak bertobat-tobat ya. Doa lagi, kurang ampuh kayaknya. Kita doa lagi. Enggak gitu konsepnya. Datengin orangnya, ajak ngobrol. Coba dari daily conversation, selipkan nilai-nilai Injil itu. Pelan-pelan ajak dia. Untuk lu mau gak melayani Tuhan? Lu mau gak melakukan hal kecil untuk Tuhan? Gak harus selalu di gereja, tapi bisa di tempat lain juga. Why not? Tapi dengan demikian dia menyadari ternyata gue bukan cuma tahu tentang kebenaran. Gue bukan cuma setuju Yesus adalah juru selamat. Tapi gue menyerahkan hidup gue untuk dipakai menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup saya. Dan habits itu bisa menjadi sesuatu yang sangat powerful. Makanya Atomic Habits itu pernah menuliskan satu kalimat yang bagus bagi saya. Every action you take is vote for the type of person you wish to become. No single instance will transform your belief, but as the votes builds up, so does the evidence of your new identity. Bapak Saudara, ketika kita ditebus oleh Kristus, kita diberikan satu identitas yang baru. Kita bangun sebuah habit. Ketika kita membangun habit untuk yang namanya kita berdoa bagi para unbelievers, sebenarnya kita sedang mengambil one step closer untuk bisa hidup semakin serupa dengan Kristus. Memenuhi identitas baru yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi kalau kita nggak pernah doain untuk sesama, kita hanya fokus sama diri kita, nggak akan berkembang. Nggak akan berkembang. Sebagai orang Kristen, Tuhan menuntut kita untuk berkembang. Tuhan nggak mau kita stagnan. Dan gimana caranya kita berkembang dan kita bisa semakin serupa dengan Kristus? Doakan para unbelievers. Bukan cuman orang yang di luar gereja,
tapi jangan-jangan yang di dalam gereja yang masih banyak menjadi seorang unbelievers. Akhir kata saya pengen bilang begini, kita sama-sama tahun ini belajar tentang yang namanya growing in mission. Misi itu bukan cuma berbicara tentang saya pergi ke pedalaman, saya tinggal di sana, lalu saya melayani mereka selama sebulan 2 bulan, itu misi. Kalau pemikiran kita hanya seperti misi, hanya seperti itu sempit sekali, itu keliru. Misi itu juga berbicara tentang bagaimana kita peduli kepada sesama kita, kepada unbelievers. Bukan hanya yang di luar gereja, tapi juga yang ada di dalam gereja. Dengan cara apa? Kita doakan mereka, agar mereka bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Biarlah renungan ini boleh mengajak kita untuk kembali mengingat, kita bukan hidup buat diri kita sendiri, tapi kita juga belajar untuk hidup menggenapi panggilan Tuhan. Dan salah satunya apa? Membawa unbelievers untuk mengenal Dia dan bertobat kepada Dia. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang memberikan kami kesempatan untuk bisa sama-sama belajar satu hal yang begitu menarik. Satu hal yang mungkin kami seringkali lupa untuk lakukan. Maka Tuhan, biarlah di tengah kesibukan kami mau sama-sama meluangkan waktu berdoa bagi para unbelievers. Bukan cuma sekedar doa buat negara, bukan cuma sekedar doa buat pekerjaan, buat kesehatan, buat pasangan hidup, buat masa depan, tapi berdoa juga untuk mereka yang belum mengenal Tuhan. Tolong setiap kami yang lemah ini Tuhan, agar hidup kami boleh menyenangkan Engkau. Kami mempersembahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah hidup kami, tekad kami menjadi persembahan yang harum. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.